Namaku Lestari. Sejak aku mulai kuliah di jurusan pendidikan di Kota Malang, bus jurusan Kepanjen Malang jadi semacam asramaku yang kedua. Sore itu, aku pulang dari kampus dengan tubuh yang lelah dan pikiran penuh tekanan. Bus yang kutumpangi selalu padat. Ada siswa-siswa dengan tas ransel besar, ibu-ibu yang pulang dari pasar membawa kantong plastik berisi sayur dan lauk, serta bapak-bapak pekerja bengkel dengan tangan yang penuh bekas oli dan bau minyak yang khas. Aku sudah terbiasa dengan keramaian itu, suara-suara gaduh, bunyi kain di saku yang beradu satu sama lain, serta pintu bus yang berderit setiap kali bus berhenti. Hari itu aku mengenakan dress linen biru muda yang jatuh sampai lutut, ringan dan adem, tetapi menonjolkan pinggang rampingku. Di atasnya, aku pakai cardigan putih tipis karena malam-malam mulai dingin, terutama saat lewat daerah pegunungan. Sepatuku creamy ballet flats dengan kaos kaki tipis bermotif titik-titik kecil yang hampir tak terlihat. Aku memakai gelang tipis yang kukenang dari liburan di Batu, yang berdering pelan saat aku melangkah. Rambutku dikuncir setengah dengan jepit simpel, tapi beberapa helai rambut sengaja kubiarkan terurai agar terkesan santai. Di tas kulit coklat kecilku ada bekal makan malam, buku catatan, dan botol parfum aroma jeruk manis campur vanila hangat, kombinasi yang selalu membuatku merasa tenang. Saat aku naik bus sebagai penumpang terakhir, bus sudah riuh oleh suara percakapan dan tawa. Di baris paling belakang, bersandar di jendela, kulihat dia, dengan celana jeans pudar dan kaos abu-abu gelap. Aku sudah sering melihatnya, lelaki itu tenang dan penuh kendali, matanya coklat seperti kopi panas yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih teratur. Namanya Dimas, katanya dia bekerja di bengkel motor di perbatasan Kepanjen. Jarang sekali tangannya bersih, selalu ada bekas oli yang samar-samar melekat di ujung jari. Baunya seperti logam dingin dan hari kerja yang melelahkan. Suaranya lembut dari ponselnya yang memutar musik pelan di dalam bus. Aku menarik napas, lalu sopan bertanya, "Maaf, bisakah suaranya sedikit dikecilkan?" Mata coklatnya menatapku, lalu senyum tipis muncul, membuatku bingung apakah itu malu atau senang. Tentu. Maaf ya, aku nggak sadar. Headsetku rusak, jadi aku pakai speaker, tapi aku akan coba perbaiki besok, katanya sambil tertawa kecil. Bus melewati jalan berlubang, membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Secara refleks, tangan Dimas cepat-cepat menempel di tiang di sebelahku, membentuk semacam pelindung. Aku berdiri lebih stabil. Gelangku berdering lembut, sepatu baletku menggesek lantai karet bus dengan suara nyaris tak terdengar. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tenang, aku di sini, nggak akan biarin kamu jatuh ke koper orang lain, katanya pelan. Aku mencoba bercanda, jadi aku punya bodyguard pribadi, ya? Dia membalas dengan nada hangat, harus ada yang jagain guru kecil kayak kamu. Aku angkat alis, asal jangan ngasih ceramah kalau aku minta musiknya dikecilin lagi ya. Dia tersenyum, janji. Aku juga bakal balas jasa kamu nanti dengan headset baru kalau sudah diperbaiki. Kami duduk berdampingan saat bus berhenti di halte Cemoro Kandang, dan banyak penumpang turun untuk membeli jajanan pasar. Kursi kami masih hangat dari bekas tubuh orang lain. Sinar matahari sore menembus jendela, membuat debu-debu kecil berputar seperti irama di udara, mengiringi pembicaraan kami yang ringan dan nyaman. Aku bercerita tentang magangku di taman kanak-kanak, tentang anak-anak kecil yang belajar memegang pensil dan menyusun kata-kata pertama mereka. Dimas bercerita tentang motor tua yang pernah terbakar, padahal pemiliknya sudah pasrah. Aku bercerita tentang dosenku yang selalu pakai lipstik merah dan bilang huruf A itu bentuk hati kalau tahu caranya melihat. Sekali waktu, matanya tertuju ke lututku. Dresku sedikit naik, hanya beberapa milimeter,
cukup mengungkap renda halus di ujung kaos kaki tipisku. Dia cepat mengalihkan pandangan seperti menghormati batas yang tidak boleh dilanggar. Aku tersenyum dalam hati, merasa tersentuh oleh sikap hormatnya itu. Bus mulai gelap saat senja tiba. Ketika bus berhenti mendadak di lampu merah, aku sedikit terkejut dan pergelangan tanganku terbentur pegangan. Dimas cepat menangkap tanganku dengan kedua tangannya yang kasar tapi hangat. Hati-hati. Besi selalu menang melawan kulit, katanya lembut. Aku mencoba bercanda, tapi nggak sama krim pelembab kudong. Suaraku malah terdengar lebih lembut dari niatku. Dia melepas tanganku perlahan, tapi tetap berdiri dekat, lalu dengan hati-hati mengangkat jepit rambutku yang terlepas dan mengembalikannya. Boleh aku? Tanyanya, aku mengangguk. Tangan dinginnya menyentuh rambutku dan memasang jepit itu lagi. Saat itu, ada getaran aneh menjalar dari leherku ke punggung. Gelangku berdering pelan, seolah mengonfirmasi sesuatu yang belum sempat kami ucapkan. Kalau suatu saat bosan di bus, aku traktir kamu es lemon di warung bengkel. Di sana nggak ada musik, cuma jangkrik, kata Dimas. Jangkrik itu musik terbaik, jawabku sambil tertawa. Jangan janjin headset terus-terus lupa sama aku ya, kataku. Kalau sudah rusak, aku nggak lupa, balasnya. Kami berpisah di sudut jalan menuju rumahku. Aku berjalan pelan supaya nggak melewati senyumku sendiri. Sepatuku penuh debu bus, tapi di saku ada rasa baru bahwa terkadang tempat paling aman di bus penuh sesak adalah bahu seorang asing yang bersedia menjaga dan tangan yang siap menangkap saat aku goyah. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat baru. Sinar matahari pagi yang hangat menyusup lewat jendela kamarku di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Rampal Celaket, Malang. Aku mengenakan dres katun putih bermotif bunga kecil dengan tali tipis di bahu, lembut dan ringan, cocok untuk cuaca tropis yang mulai memasuki musim kemarau. Di atasnya, aku kenakan cardigan lavender yang diikat dengan pita kecil di depan, sedikit menggoda tapi tetap sopan. Gelang tipis yang kubawa kemarin kubawa lagi, kali ini kuletakkan di pergelangan kakiku yang ramping. Rambutku kuikat longgar dengan pita linen berwarna senada, menyisakan dua helai yang jatuh manis menyentuh tulang selangka. Sepatu sandal coklat muda dengan tali tipis yang membelit pergelangan kakiku melengkapi penampilanku. Aku membawa tas kecil berisi buku catatan, pulpen, serta tabir surya dan sebotol kecil krim pelembab yang selalu kujaga di tas. Sebelum berangkat, aku sempat menyeka wajah dengan tisu bermotif polkadot, saking seringnya aku membawa tisu itu, rasanya seperti sahabat kecil yang selalu siap sedia. Aku turun ke halte dekat kantor pos, tempat biasa aku menunggu bus menuju bengkel Dimas. Aku tak tahu apa yang kuharapkan hari itu, mungkin suara kompresor, deru mesin, dan teriakan para mekanik yang sibuk. Tapi, saat pintu bengkel terbuka, yang kutemui justru ketenangan yang aneh. Taman kecil di depan bengkel dipenuhi tanaman lusi-lusi yang rindang, memberikan bayangan sejuk. Di atas meja kayu tua di sana, ada coretan-coretan bekas noda oli, seperti peta pulau-pulau asing yang tak pernah kukunjungi. Dimas berdiri di sana dengan lengan baju kerjanya yang digulung sampai siku, memperlihatkan bekas goresan halus di kulitnya seperti tanda tangan dari profesinya. Dia tersenyum hangat, seolah sudah menunggu kehadiranku sejak lama. Es lemon untukmu, katanya sambil mengangkat 2 gelas tinggi berisi minuman dingin. Aku nggak bisa janjin kopi kota, tapi ini spesial buat kamu. Aku tertawa, jangkrik sudah termasuk dalam harga, kan? Dia mengangguk, jangkrik sudah on fire. Kami duduk di bangku kayu itu, dan aku merasakan hangatnya sinar matahari sore yang menembus sela-sela daun, membentuk pola seperti renda di dresku. Pita cardigan yang kukenakan tiba-tiba terlepas sendiri,
seperti menolak diatur olehku. Dimas menatap pita itu, lalu menatapku. "Boleh aku?" tanyanya lembut. Aku mengangguk tanpa ragu. Perlahan, jarinya menyentuh pita itu dan mengikatnya kembali dengan hati-hati, tanpa menyentuh kulitku lebih dari yang diperlukan. Meski sederhana, sentuhan itu meninggalkan kehangatan yang bertahan lama, seperti benang merah yang mengikat kami dalam diam. Kami ngobrol tentang hal-hal kecil, tentang koleksi kabel headset yang ada di kotak rusak di mejanya, seperti kuburan kecil untuk perangkat yang hilang nyawanya. Dia mengeluarkan sepasang headset hitam yang sudah diperbaiki, bukan baru, tapi dengan cerita yang lebih kuat. Kadang yang diperbaiki itu lebih tahan banting daripada yang baru, katanya sambil menyerahkannya padaku. "Coba nanti ya, tapi jangan sekarang. Aku mau kamu dengar jangkriknya dulu." Saat itu, seekor kucing belang dengan satu telinga sedikit bolong masuk ke halaman. Dia meraih pita di rambutku seolah ingin bermain. Aku cepat menyingkirkan pita itu, dan kucing itu dengan santai berbaring di bawah bayangan, seperti pemilik sah halaman itu. "Namanya Rosella," ujar Dimas sambil tertawa. "Dia mencuri sarung tangan minggu lalu, sejak itu nggak ada yang berani mengejarnya." "Ada pengawalan juga, nih," kataku sambil terkekeh. "Aku datang tanpa izin," katanya serius. "Tapi gelangmu itu izin paling sah, seperti lonceng penanda hal-hal baik." Kami berjalan menuju sungai berantas yang tak jauh dari bengkel, menapaki jalanan berdebu dan sunyi, hanya suara langkah kaki kami dan desiran daun-daun pohon kelapa yang terayun lembut oleh angin. Di tepi sungai, ada bangku kayu yang sudah lapuk, dihiasi cincin-cincin tahun dan goresan waktu. Kami duduk, dan Dimas mulai memahat serpihan kayu dengan pisau kecil, gerakannya santai, seperti ingin mengusir rasa gelisah dari tangannya. Aku mengangkat dresku sedikit, hanya seujung jari agar tidak lengket di kulit paha, dan angin meniup renda tipis di bawahnya, membuat suara lembut yang hampir seperti bisikan. Mata Dimas sesaat tertuju ke sana, lalu cepat beralih ke arah sungai, menghormati batas yang tak ingin dia langkahi. Aku menyukai rasa hormat itu, sesuatu yang langka dan membangkitkan kehangatan aneh di dalam dada. Tiba-tiba, awan gelap menggulung di kejauhan. Tetes hujan pertama jatuh di pergelangan kakiku, dingin dan bening seperti kaca yang pecah. Dimas melepas kemeja kerjanya dan menyelimuti bahuku, membuatku merasa seperti dibalut oleh harinya yang penuh perjuangan, bau sabun, logam, dan panas matahari musim panas. Kami berlari menuju pasar pusat kota, berlindung di bawah tenda-tenda penjual. Penjual baju gorengan di sudut memberikan potongan baji pisang yang renyah paling depan untuk kami, keberuntungan kecil yang membuat kami tersenyum. Dimas membayar tanpa membiarkanku mengeluarkan uang receh, dan aku membalas dengan mengusap tangan kerjanya yang penuh debu dan kotoran. "Bolehkah aku ikat pergelangan tanganmu supaya nggak kena oli?" tanyaku sambil mengambil pita rambut yang jatuh di tasnya. Dia diam saja, cuma mengangguk, dan aku membalut tangannya dengan lembut, tanpa terlalu kencang, seperti merawat sesuatu yang rapuh tapi berharga. Hujan reda secepat datangnya, dan matahari muncul mengintip di balik awan. Kakiku yang basah meninggalkan jejak-jejak kecil di aspal hangat. Di sebuah kios kecil, aku bercanda memegang sekotak kaos kaki tipis berwarna champagne. Penjualnya langsung semangat, bagus buat berjoget, dan gak gampang robek. Dimas ikut nimbrung, matanya berkilat seperti sedang menyimpan lelucon hangat. "Aku selalu kehilangan kaos kaki di belokan," katanya. Aku tersipu dan memutuskan membeli kaos kaki itu, bukan untuk berjoget, tapi sebagai pengingat bahwa kadang hal-hal kecil yang paling tipis justru paling berani. Malam itu kami kembali ke halaman bengkel, di bawah naungan lusi-lusi yang kini dingin seperti doa malam. Rosella melompat ke meja dan menjatuhkan korek api, yang dengan sabar dikumpulkan Dimas satu persatu, tanpa terburu-buru.
Aku duduk di sampingnya, melihat betapa lembut dan telitinya tangan laki-laki itu, yang penuh bekas oli tapi gerakannya luas seperti bulan di langit malam. Dia meletakkan headset di telapak tanganku bukan sebagai hadiah, tapi janji untuk pertemuan berikutnya. Kemudian, dia menyentuh lengan cardiganku yang tersangkut daun anggur kecil, melepaskannya perlahan seperti membuka cap resmi. Kami bernapas dalam irama yang sama, sementara jangkrik bernyanyi tanpa henti, seakan menjadi latar musik untuk percakapan yang belum kami kuasai. Kalau besok kamu ada praktik, bisiknya, aku tunggu kamu di halte. Aku akan bawa kamu ke tempat di batas kota. Udara di sana harum pinus dan ada bangku batu yang menyimpan rahasia orang lain. Aku mengangkat alis dan headset. Mereka akan menunggumu di sakumu. Tapi yang utama, diam dulu. Saat aku pulang, jalanan masih basah dan beraroma biji bunga matahari panggang dan tomat matang. Gelangku berdenting lembut setiap 3 langkah, seolah mengingatkanku bahwa kami sudah punya bahasa rahasia. Di pintu rumah, aku menoleh sekali lagi dan melihat Dimas berdiri di bawah naungan pohon, melambaikan tangan tanpa janji lebih dari yang kami bisa berikan. Di kamar, aku menyimpan kaos kaki itu di laci paling bawah, bukan karena malu, tapi karena beberapa keberanian harus disimpan sebagai rahasia yang hanya aku tahu. Saat menutup mata, aku membayangkan tangan Dimas yang lembut mengikat pita cardiganku, seperti mengikat cerita yang tak boleh terurai oleh angin. Malam itu aku bermimpi tentang sungai berantas yang gelap dan deras, dengan bangku batu yang dihuni oleh orang-orang yang wajahnya tak pernah kulihat, hanya tangan mereka yang saling menggenggam, dan gelang yang berdenting, seolah berkata, beri aku izin. Hari berikutnya aku bangun dengan senyum yang sulit kugambarkan. Sinar matahari pagi menyelinap lembut lewat tirai kamarku di Jalan Trunojoyo, Malang. Aku memilih mengenakan dress katun biru muda bermodel simpel dengan tali bahu tipis, yang membentuk lekuk tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan. Di atasnya, aku kenakan cardigan rajut tipis warna krem, sedikit kebesaran, membuatku tampak manis dan santai. Gelang pergelangan kakiku kembali menjadi teman setiaku, berbunyi pelan tiap kali aku melangkah, seperti irama rahasia yang hanya aku dan Dimas mengerti. Rambutku kuikat rendah dengan pita linen krem, membiarkan beberapa helai tergerai menari mengikuti angin. Sepatu sandal coklat dengan tali tipis membelit pergelangan kakiku menambah kesan feminin yang lembut, tapi tetap praktis untuk jalanan berpasir di sekitar kampus. Aku membawa tas kulit coklat kecil berisi buku catatan, pulpen, dan semprotan parfum kesukaanku yang memancarkan aroma jeruk dan vanila hangat. Saat aku tiba di halte bus dekat kantor pos, Dimas sudah menungguku. Dia datang dengan mobil tua, sebuah Skoda berwarna hijau tua dengan jok yang berderit saat diduduki, membuatku tersenyum geli. Wah, kamu datang dengan mobil kuno, kayaknya butuh perawatan nih, candaku. Dia tertawa, ini mobil kesayangan, meskipun sering rewel. Kayak aku, kadang butuh diperbaiki. Aku tertawa kecil, lalu masuk ke dalam mobil. Jalanan menuju pinggiran kota terasa sunyi dan damai, dengan pohon pinus berjajar rapi di sepanjang jalan berkelok. Angin membawa aroma segar hutan yang membuatku merasa seperti sedang dalam film romantis. Dresku melambai ringan di lutut saat aku duduk di samping Dimas, dan cardigan kremnya sedikit terbuka, memperlihatkan kulit leherku yang halus. Gelang di kakiku berdering lembut saat aku menggerakkan kaki. Kami berhenti di sebuah taman kecil di pinggir hutan, di mana ada bangku batu yang dikelilingi pepohonan tinggi. Udara di sana harum dan segar, aroma resin pinus memenuhi ruang. Dimas mengeluarkan termos dan menuangkan teh hangat ke gelas-gelas kecil. Di sini, orang-orang datang untuk berbagi rahasia, bisiknya dengan serius. Aku mengangguk. Suasana sunyi tapi penuh makna. Aku duduk di bangku, merasakan dinginnya batu di punggungku, sementara sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan pola cahaya seperti rendah di dresku.
Dimas duduk dekat, dan kami mulai berbicara tentang hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa penting. Dia bertanya, "Kenapa kamu pilih jurusan pendidikan?" "Karena aku percaya, kalau seseorang diajari untuk mencintai, maka dia bisa mencintai dunia juga," jawabku pelan. Dia tersenyum sedih. "Aku ingin menciptakan mesin yang tidak pernah rusak. Atau setidaknya, aku ingin tahu cara memperbaikinya." Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat dresku menempel di kulit pahaku. Aku merasakan getaran halus di gelang kakiku, seolah-olah mengingatkanku pada sesuatu yang belum terucapkan. Tiba-tiba, hujan turun tanpa ampun. Dimas segera melepas jaket kerjanya dan membalutku, membuatku merasa hangat dan terlindungi. Bau sabun dan logam segar menyatu dengan aroma musim panas yang basah. Kami berlari ke pasar kecil yang ada di pinggir jalan, berlindung di bawah tenda penjual. Seorang penjual baju gorengan mengedipkan mata dan memberikan potongan pisang goreng paling renyah untuk kami. Dimas membayar tanpa membiarkanku mengeluarkan uang receh, dan aku membalas dengan mengusap tangan kerasnya yang penuh bekas oli dan debu. "Boleh aku ikat pergelangan tanganmu?" tanyaku sambil mengeluarkan pita rambut yang terjatuh dari tasnya. Dia mengangguk, dan aku membalut tangannya dengan lembut, tanpa terlalu kencang, seperti memelihara sesuatu yang berharga dan rapuh. Setelah hujan reda, kami berjalan kembali ke bengkel. Di halaman, Rosella, kucing belang kesayangan Dimas, melompat ke atas meja dan menjatuhkan korek api. Dimas dengan sabar mengumpulkannya satu persatu, tanpa tergesa-gesa. Aku duduk di sampingnya, memperhatikan betapa lembut tangan laki-laki itu bergerak meskipun penuh bekas oli dan kotoran. Dia meletakkan headset di telapak tanganku, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai janji pertemuan berikutnya. Lalu, dengan hati-hati, dia menyentuh lengan cardiganku yang tersangkut daun anggur kecil, melepaskannya perlahan seperti membuka segel rahasia. Kami bernapas dalam irama yang sama, sementara jangkrik bernyanyi tanpa henti, seolah menjadi latar musik untuk percakapan yang belum kami kuasai. "Besok kalau kamu ada praktik," bisiknya, "aku akan menunggu di halte dan mengajakmu ke tempat yang tenang di batas kota. Udara di sana harum pinus, dan ada bangku batu yang menyimpan rahasia orang-orang." Aku mengangkat alis, dan headset akan menunggumu di sakumu. Tapi yang utama, diam dulu. Aku pulang dengan langkah ringan, menyadari bahwa perjalanan kami bukan sekadar melewati ruang dan waktu, tapi juga mengurai benang-benang takdir yang mulai menyatu. Tapi saat aku menoleh ke belakang, bayangan samar di tepi hutan seperti mengintip, meninggalkan rasa dingin di punggungku. Gelang di kakiku berdering sekali lagi, lebih tajam dari biasanya, seolah memberi peringatan bahwa kisah ini baru saja dimulai. Senja itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakanku di Jalan Ciliwung. Sinar matahari yang meredup menerobos jendela, menyinari wajahku yang mulai lelah tapi penuh harap. Aku mengenakan dres hijau tua dari bahan katun lembut, pas di pinggang dan melebar sedikit di bawah, menonjolkan lekuk tubuhku tanpa terlalu mencolok. Di pinggang, aku ikat sabuk kulit coklat tipis yang memberi kesan dewasa dan tegas. Sepatuku kali ini adalah sepatu hak rendah warna coklat tua, nyaman tapi tetap membuatku terlihat anggun saat berjalan di trotoar beraspal yang sedikit berdebu. Rambutku kukumpulkan dalam sanggul tinggi yang rapi, dihiasi jepit perak berbentuk daun kecil. Penampilanku kali ini terasa berbeda, lebih matang, seolah aku ingin membuktikan sesuatu, bukan hanya pada dirinya, tapi pada diriku sendiri. Gelang di pergelangan kakiku berdering halus, teman setiaku yang tak pernah lepas. Aku tahu, hari ini akan berbeda. Kami bertemu di halte bus seperti biasa. Dimas datang dengan celana jeans pudar dan kemeja biru tua dengan lengan digulung sampai siku. Di tangannya tergenggam gitar tua yang penuh goresan, seperti saksi bisu perjalanan hidupnya.
Kau mekanik atau musisi? Sebenarnya, aku menyengir. Dimas tertawa, kadang-kadang baut dan senar sama-sama butuh pelumas dan perhatian. Kami berjalan beriringan menuju tepian Sungai Brantas, tempat kami sering bertemu. Malam itu udara lembab, bulan muncul malu-malu di balik awan tipis, dan kunang-kunang menari di rerumputan. Dimas duduk di bangku kayu, mengatur senar gitarnya dengan teliti, lalu mulai memainkan melodi sederhana yang membuat hatiku bergetar. Saat aku menoleh ke arah hutan, aku menangkap bayangan samar yang bergerak pelan di antara pepohonan. Kau lihat itu, aku berbisik. Lihat apa? Dimas meletakkan gitarnya dan menatap ke arah yang kuceritakan. Ada yang mengawasi kita dari sana. Dia mengamati dengan seksama, tapi saat kunang-kunang menghilang, sosok itu juga lenyap. Mungkin cuma orang desa atau pemburu, katanya mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu, itu bukan kebetulan. Gelang di kakiku berdenting lebih nyaring dari biasanya, seperti alarm yang memperingatkan bahaya. Dimas meraih tanganku, menggenggam erat dengan tangan hangatnya. Aku janji, tak akan biarkan apapun menyakitimu. Aku mengangguk, tapi dalam hati ada rasa takut yang sulit diusir. Kami melepas sepatu dan merendam kaki di air sungai yang dingin dan jernih. Sentuhan kulit kami menimbulkan getaran halus yang membuatku sadar betapa dekatnya kami. Tanganmu dingin, bisikku. Tapi terasa hidup, jawabnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok itu muncul lagi, berdiri di atas jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi sungai. Matanya menatap tajam ke arah kami. Jantungku berdegup kencang, napasku terengah. Dimas berdiri tegap, siap menghadapi siapapun yang mengancam kami. Namun, saat kami melangkah mendekat, sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan kami dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku tahu ini bukan kebetulan, katanya serius. Aku menggenggam gelangku erat-erat, merasakan dentingannya yang mengingatkan aku untuk tetap waspada. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh teka-teki. Siapakah sosok misterius itu? Apakah dia ancaman atau hanya bayangan masa lalu yang belum selesai? Gelangku berdenting pelan, seolah berkata, perjalanan baru saja dimulai. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin di kamar kosku di daerah Klojen, Malang. Sinar mentari menembus jendela kecil, memantulkan kilau lembut di permukaan kaca yang sedikit berdebu. Aku mengenakan dress warna coklat tembaga, bahan katunnya lembut dan jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuhku. Dress itu memiliki potongan V di bagian leher, memperlihatkan sedikit tulang selangka yang halus, memberi kesan anggun tapi tetap sederhana. Di pergelangan kakiku, gelang tipisku berdering halus, seperti irama kecil yang selalu mengiringi langkahku. Sepatu hak rendah berwarna coklat muda melengkapi penampilanku, dengan tali tipis yang melingkar di pergelangan kaki, memberikan sentuhan feminin yang elegan. Rambutku kucatok lurus dan kuikat rapi dengan pita satin coklat yang serasi dengan dresku. Hari itu aku menunggu di halte bus seperti biasa, namun hati dan pikiranku masih dipenuhi bayang-bayang sosok misterius yang ku berjumpa malam sebelumnya. Dimas datang dengan senyuman yang biasa, mengenakan jaket denim dan celana hitam yang sedikit robek di lutut, memberi kesan santai tapi maskulin. Kami naik bus bersama, duduk berdampingan. Suasana di dalam bus ramai dengan suara penumpang, aroma kopi dan gorengan yang baru dibeli dari warung di pinggir jalan. Aku merasakan kehangatan tangan Dimas yang sesekali menyentuh tanganku tanpa sengaja, seolah memberi isyarat bahwa dia ada untukku. Tiba-tiba, bus melaju melewati jalanan berlubang yang membuat kami terhuyung. Aku hampir terjatuh, tapi Dimas segera meraih lenganku, menahan tubuhku dengan sigap. Gelang di kakiku berdering keras, seolah memperingatkan bahaya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. "Aku baik," jawabku sambil tersenyum, mencoba menenangkan diri. Setelah turun di halte dekat pasar,
kami berjalan menyusuri gang kecil menuju bengkel Dimas. Di sana, suasana berbeda, ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Siapa dia sebenarnya? Tanyaku pelan saat kami duduk di bangku kayu di halaman bengkel. Dimas menghela napas panjang. Namanya Arman. Dia mantan teman kerja yang punya dendam lama. Aku kira dia sudah pergi, tapi ternyata masih mengawasi. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Apakah dia berbahaya untuk kita? Bisa jadi, jawabnya serius. Tapi aku nggak akan biarkan dia menyakitimu. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Gelangku berdenting pelan di pergelangan kakiku, seperti pengingat bahwa aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika aku membuka mata pagi berikutnya, aku tahu bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk dihadapi, dan aku harus berani melangkah ke dalamnya. Malam itu, udara di kota Malang terasa berat dan penuh misteri. Aku duduk di balkon kamar kontrakanku di Jalan Kawi, mengenakan blus putih semi-transparan dengan detail rendah halus di bagian lengan, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggang. Sepatu flat hitamku tergeletak di samping kursi, sementara gelang pergelangan kakiku berdering lembut setiap kali aku menggerakkan kaki. Rambutku tergerai bebas, beberapa helai jatuh menutupi bahu, memberi kesan sensual yang tersamar tanpa berlebihan. Di tangan, aku memegang secangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dimas. Besok malam, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Temui aku di bengkel setelah tutup. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa ini tentang Arman? Atau sesuatu yang lebih dalam? Keesokan harinya, aku sibuk dengan kuliah dan praktik mengajar di taman kanak-kanak. Tapi pikiranku terus melayang ke malam yang akan datang. Dress krem dengan motif bunga kecil yang kupakai hari itu terasa berat di tubuhku, seolah membawa beban rahasia yang belum terungkap. Malam tiba. Aku berjalan pelan menuju bengkel Dimas, lampu jalan yang redup menerangi langkahku. Sesampainya di sana, Dimas sudah menunggu dengan jaket kulit hitam dan jeans gelap, wajahnya serius namun ada ketulusan di matanya. Dia mengajakku masuk ke dalam bengkel yang sepi, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Di meja kerja, ada kotak kayu berisi alat-alat mekanik dan sebuah gitar tua yang kusam. Tadi aku pikir-pikir, katanya sambil duduk di bangku kayu, semua ini bukan cuma tentang aku dan Arman. Ini tentang kita. Aku ingin kau tahu apa yang kurasakan. Aku terdiam, merasa jantung berdetak lebih kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai memainkan melodi lembut dengan gitarnya. Suara senar itu mengisi ruang, menembus kalbu dan membuatku larut dalam kehangatan yang sulit diungkapkan kata-kata. Terkadang, aku takut kehilanganmu, bisiknya. Tapi aku juga tahu, kita harus berani melangkah bersama. Aku mengangguk, membiarkan air mata kecil jatuh tanpa malu. Tiba-tiba, pintu bengkel terbuka perlahan. Sosok bayangan berdiri di ambang, membuat udara seketika berubah tegang. Arman, suara Dimas terdengar tegas. Sosok itu melangkah masuk, wajahnya samar dalam cahaya temaram. Kalian pikir bisa lari dari masa lalu? Aku menggenggam tangan Dimas erat, gelangku berdenting nyaring, seakan memberi sinyal bahaya. Pertemuan itu menjadi titik balik, membuka babak baru dalam kisah kami yang penuh asmara dan konflik. Malam itu, aku tahu, cerita ini belum akan berakhir. Justru, baru saja dimulai. Malam itu, udara di bengkel terasa semakin berat. Aku berdiri di dekat pintu, mengenakan blus putih semi-transparan yang sedikit menampakkan lekuk tubuhku, dipadukan dengan rok hitam selutut yang membelai paha halus.
Sepatu flat hitam yang kupakai menambah kesan anggun tapi tetap sederhana. Gelang di pergelangan kakiku berdenting halus setiap kali aku menggerakkan kaki, seolah menjadi irama detak jantungku yang berdebar tak menentu. Dimas berdiri tegap di hadapan Arman, matanya menyala dengan amarah yang terpendam. Rambutnya yang acak-acakan sedikit basah karena keringat, menambah kesan maskulin yang memikat. Arman, aku sudah bilang, dia bukan bagian dari masalahmu. Lepaskan dia, suara Dimas tegas tapi penuh pengendalian. Arman tertawa sinis, menatapku dengan mata yang dingin dan penuh kebencian. Kau pikir dia akan membiarkanku pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Hatiku berdebar kencang, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku melangkah maju, suara kakiku yang terdengar di lantai beton membuat suasana semakin tegang. Arman, aku bukan alasan kalian bertengkar. Aku tidak mau jadi sandera masa lalu kalian, kataku pelan tapi tegas. Arman menatapku lama, lalu senyumnya berubah menjadi dingin. Kau akan mengerti, nanti. Tiba-tiba, lampu bengkel padam seketika, menyisakan kami dalam kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari luar, diiringi dengusan napas kasar. Rosella, kucing belang kesayangan Dimas, muncul dari balik meja dengan bulu yang berdiri, mendesis keras. Siapa itu? Tanya Dimas sambil meraih senter di meja. Lampu senter menyala dan menembus kegelapan. Di sudut ruangan, muncul sosok pria bertubuh besar, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Ini belum selesai, suara pria itu bergema seram. Aku menggenggam tangan Dimas erat, gelangku berdenting cepat seperti alarm yang memperingatkan bahaya. Dimas melangkah maju, melindungi aku dengan tubuhnya. Kalau kau mau masalah, hadapi aku, katanya dengan nada menantang. Pertarungan kata-kata dan ketegangan itu membuat udara di bengkel semakin panas. Aku merasakan getaran di dalam dada, campuran antara takut dan keinginan untuk melindungi seseorang yang mulai aku cintai. Malam itu, aku sadar bahwa cinta kami diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung reda. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam menunggu untuk diungkap, sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Gelangku berdenting keras, seolah memanggilku untuk bersiap menghadapi badai yang akan datang. Hujan deras mengguyur kota Malang malam itu, membasahi jalanan sempit menuju bengkel Dimas. Aku berdiri di depan pintu bengkel, mengenakan blus hitam transparan dengan motif bunga kecil yang menambah kesan misterius, dipadu dengan rok pensil hitam yang menonjolkan lekuk tubuhku. Sepatu hak rendah berwarna hitam melengkapi penampilanku yang sederhana namun elegan. Gelang di pergelangan kakiku berdenting pelan mengikuti irama langkahku. Udara malam yang dingin membuat rambutku yang tergerai basah tersentuh angin, sementara aku menunggu di dalam bengkel yang remang-remang. Lampu kuning temaram memantulkan bayangan di dinding, menciptakan suasana yang penuh teka-teki. Dimas duduk di sudut ruangan, wajahnya terlihat lelah tapi matanya penuh tekad. Dia mengenakan kaos hitam dan celana jeans robek, dengan tangan yang masih berbekas oli dan kotoran. Di pangkuannya, gitar tua yang sudah akrab dengan tangan terampilnya. Aku duduk di dekatnya, merasakan kehangatan tubuhnya meski udara dingin menyelimuti kami. Tadi malam, setelah pria itu pergi, aku merasa ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama, katanya pelan. Rahasia yang lebih besar dari apa yang kita tahu. Aku menatapnya, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Gelangmu, lanjutnya, bukan sekadar perhiasan. Itu adalah kunci. Kunci untuk membuka sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Aku menggenggam gelang itu erat, merasakan getaran halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi? Tanyaku lirih. Dimas tersenyum samar, itu yang harus kita cari tahu. Tiba-tiba, suara pintu bengkel terbuka pelan.
seorang wanita muncul, mengenakan jaket kulit coklat dan celana hitam ketat. Rambutnya panjang dan hitam berkilau, wajahnya tajam dengan mata yang penuh misteri. "Aku dengar kalian mencari jawaban," katanya dengan suara rendah dan tegas. Aku dan Dimas saling berpandangan, merasakan kehadiran wanita itu membawa angin perubahan. "Namaku Sari," lanjutnya, "dan aku tahu sesuatu tentang gelang itu." Malam itu, di bengkel yang sepi, kisah kami bertambah rumit. Sebuah petualangan baru menanti, membawa kami ke dalam labirin rahasia yang tak pernah kami bayangkan. Gelangku berdenting pelan, seperti menyambut kedatangan misteri baru yang akan mengubah segalanya. Malam semakin larut di bengkel yang mulai dipenuhi bayang-bayang rahasia. Aku duduk bersebelahan dengan Dimas dan Sari, wanita misterius yang baru saja muncul seperti angin segar sekaligus badai dalam hidup kami. Aku mengenakan dress berwarna merah marun, bahan satin yang halus dan berkilau lembut diterpa lampu temaram. Potongan dress itu menonjolkan punggungku yang halus dengan tali tipis menyilang, memperlihatkan sedikit kulit yang memikat tanpa kehilangan kesopanan. Gelang di kakiku berdenting pelan mengikuti setiap gerakan kecilku, menambah aura misterius di ruangan itu. Sari membuka tas kulit kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir halus. "Ini," katanya sambil menyerahkan kotak itu ke tangan Dimas, "adalah kunci untuk membuka rahasia gelang itu." Dimas membukanya perlahan, memperlihatkan beberapa dokumen tua dan sebuah peta usang yang penuh dengan simbol-simbol aneh. "Kami percaya gelang itu adalah bagian dari pusaka keluarga yang tersembunyi," jelas Sari. "Dan ada seseorang yang ingin mengambilnya untuk tujuan jahat." Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, sementara pikiran berputar liar membayangkan bahaya yang mengintai. "Siapa yang menginginkannya?" tanyaku dengan suara bergetar. Sari menatapku tajam, "Orang yang sama yang mengawasi kalian selama ini." "Arman bukan satu-satunya." Dimas menggenggam tanganku erat, memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian. "Kita harus menemukan pusaka itu sebelum mereka melakukannya," tegasnya. Aku mengangguk, sekaligus merasakan tanggung jawab yang baru saja turun ke pundakku. Gelang di kakiku berdenting nyaring, seperti panggilan untuk bertindak. Malam itu, kami bertiga berjanji untuk bersama-sama mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi di balik gelang itu. Namun, di luar bengkel, bayangan gelap mengintai, siap mengacaukan segalanya. Suara langkah kaki berat mendekat, dan pintu terbuka perlahan. "Ada seseorang datang," bisikku dengan suara hampir tak terdengar. Dimas menatap ke arah pintu, matanya menyala penuh kewaspadaan. Cerita kami belum selesai. Malam ini, bahaya semakin nyata, dan pilihan kami hanya satu, melawan atau menyerah. Malam itu, pintu bengkel terbuka dengan perlahan, mengeluarkan suara berdecit yang menusuk keheningan. Bayangan tinggi dan tegap berdiri di ambang, siluetnya samar diterangi lampu jalan yang berayun tertiup angin. Aku berdiri di tengah ruangan, mengenakan dress hitam berbahan satin yang membelai tubuhku dengan anggun, potongan belakangnya rendah dan dipenuhi renda halus yang memperlihatkan lekuk punggungku yang halus. Sepatu hak tinggi hitamku berkilauan saat aku melangkah mendekati Dimas dan Sari. Gelang di pergelangan kakiku berdenting nyaring, seperti suara detak jantung yang tak bisa kubohongi. Pria itu melangkah masuk, wajahnya kini terlihat jelas, wajah yang pernah kami lihat tapi tak ingin kami temui lagi. "Kalian pikir bisa menghindariku?" Suaranya dingin dan penuh ancaman. Dimas berdiri di depan kami, melindungi kami dengan tubuhnya yang tegap. "Ini bukan tentangmu lagi, Arman. Ini tentang masa depan yang kami pilih bersama." Aku melangkah maju, suara hatiku bergemuruh. "Kami tak akan membiarkanmu mengambil apa yang bukan milikmu." Arman tersenyum sinis, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jaketnya, sebuah kunci emas yang berkilauan dalam cahaya remang.
Ini yang kalian cari, tapi aku yang akan menentukan nasibnya. Sari cepat meraih tangan Arman, berusaha merebut kunci itu, namun pria itu menepis dengan kasar. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Dalam hiruk-pikuk itu, gelang di kakiku berdenting keras, mengirimkan getaran yang menguatkan keberanianku. Dengan segenap tenaga, aku dan Dimas bersama Sari berusaha merebut kunci itu. Tangan kami terkunci dalam perebutan, napas berdesir, dan waktu seakan berhenti. Akhirnya, dengan satu lompatan keberanian, Dimas berhasil merebut kunci dari Arman. Pria itu terpental ke belakang, terjatuh di lantai dengan napas terengah. Aku menatap ketiga sahabatku, dan kami tahu, ini adalah awal dari babak baru yang penuh harapan dan tantangan. Gelang di kakiku berdenting pelan, seperti bisikan lembut yang mengatakan, kita sudah mulai menulis cerita kita sendiri. Namun, di balik jendela bengkel, bayangan lain bergerak cepat, menghilang ke dalam malam. Sebuah rahasia baru menunggu untuk diungkap. Dan aku tahu, petualangan kami belum berakhir, baru saja dimulai.